Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, yang terhormat Ketua Dewan Pembina Jati, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, yang saya hormati para Dewan Pakar, Dewan Penasehat Jati, Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, Buya Yahya, Kiai Haji Abdul Somad, Kiai Haji Zaitun Rasmin, Kiai Haji Lutfi Fatullah, Buya Gus Rizal, juga yang saya hormati Ketua Umum Jati, Ustadz Febrian Amanda. Hadir bersama kita juga Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Komjen Polisi Safruddin, Presiden Nusantara Foundation, Ustadz Samsi Ali, juga Ketua Dewan Penasehat, Pimpinan Pusat Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia, Kiai Haji Ahmad Zahro, dan semua keluarga besar Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia yang saya hormati. Pertama, dalam suasana Syawal dan dalam kegiatan ini izinkan kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah Ramadan kita yang amat berbeda dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita lewati, benar-benar mengantarkan kita kepada derajat muttaqin. Kedua, meneruskan apa yang disampaikan oleh yang saya sangat hormati, Mas Din Samsudin, terkait dengan apa yang sedang kita alami sekarang. Waktu saya 5 menit, saya ingin bicara singkat saja. Pertama, kita menjalani Ramadan yang amat berbeda. Ramadan adalah masjid, dan tahun ini Ramadan tanpa berada di masjid, semua di rumah. Ada satu pengalaman spiritual yang amat berbeda. Ini satu perjalanan yang amat unik yang kita lewati sama-sama seluruh dunia. Lalu yang kedua, kita di Jakarta, sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, di dunia, selama 3 bulan ini merasakan 2 krisis. Satu adalah krisis kesehatan, 2 adalah krisis ekonomi yang punya implikasi cukup luas. Tapi saya ingin meneruskan terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Ketika kita semua, karena wabah ini harus berada di rumah, saya ingin ceritakan pengalaman di Jakarta. Ada 3,6 juta rakyat keluarga di Jakarta. Ketika semua harus berada di rumah, ternyata 2,4 juta keluarga tidak bisa menjalani kehidupan normal jika mereka tidak dibantu oleh negara. 2/3. 1/3, 1,2 juta tidak perlu dibantu, tapi 2,4 juta keluarga dibantu kebutuhan pangannya. Siapa yang dibantu? Yang tidak punya tabungan. Yang tidak dibantu, yang punya tabungan. Ketika harus berada di rumah, maka yang tidak punya tabungan tidak bisa hidup mandiri. Artinya apa? Artinya memang selama ini berdekade-dekade pembangunan yang kita jalani belum memberikan manfaat keadilan bagi semua. Indikasinya sederhana, ketika harus di rumah 2 bulan, tidak bisa survive. Bukan soal yang lain-lain, hanya di rumah saja. Jadi ini satu peristiwa yang harus bisa menjadikan koreksi bagi kita semua. Seharusnya ketika kita bicara di rumah semua, minimal jalan 2 bulan kita bisa lewati sama-sama. Tapi ternyata tidak. Dan itu kita alami di Jakarta. Ada masalah keadilan yang amat serius. Dan Republik ini didirikan karena keinginan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu ketika bicara pesan Pancasila, maka pesannya adalah tujuan akhir keadilan sosial. Tanpa adanya keadilan sosial, sulit mendapatkan persatuan. Persatuan itu buah dari perasaan kesetaraan, buah dari perasaan keadilan. Ini satu PR tersendiri. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kita. Itu nomor satu. Yang kedua, bulan April yang lalu, saya mendatangi kebun binatang Ragunan. Kebun binatang itu sudah 6 minggu lebih kosong, ditutup. Tidak ada manusia yang datang ke sana, kecuali para pengurusnya. Apa yang terjadi? Semua binatang bahagia di sana. Tidak ada yang stres. Dulu binatang tidak ada yang berani mendekati pagar. Semua binatang selalu mendekati kandang. Bahkan unta pun tidak pernah berputar bergulung-gulung di pasir. Selalu semua menjaga jarak. Kera, binatang buas lain, burung, semuanya suasana stres. 6 bulan tidak datangi manusia, semua bahagia. Tenang, dokter-dokter di sana menyatakan, Pak Gub, binatangnya senang sekali, Pak Gub, tidak ada yang pengunjung datang. Lalu selama 3 bulan ini, kita lihat langit di Jakarta, biru langitnya. Biru langitnya. Apa pesan dari 3 bulan perjalanan ini? Bahwa kehadiran kita telah memberikan tekanan luar biasa bagi makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita. Kerusakan lingkungan yang luar biasa, kita baca di koran, kita baca di media, tapi kemarin kita rasakan seperti inilah bila Jakarta itu bersih udaranya. Seperti inilah bila Jakarta itu biru langitnya. Mendadak lingkungan hidup yang bersih bukan menjadi pengetahuan di dalam media online, tapi menjadi pengalaman kolektif 11 juta penduduk Jakarta. Artinya, ada 2 krisis yang kita hadapi. Satu adalah krisis ekonomi, satu krisis kesehatan, tapi mendadak kita punya pengalaman hidup sehat, bersih, dalam suasana lingkungan hidup yang nyaman. Lalu, poin ketiga adalah majelis yang sedang kita selenggarakan saat ini. Tidak ada alat yang kita beli khusus untuk melaksanakan video conference ini. Kita menggunakan laptop yang kita miliki, kita menggunakan HP yang kita miliki, kita menggunakan tablet yang kita miliki, yang itu semua sudah di tangan kita bertahun-tahun. Tapi kejadian pandemi ini memaksa kita untuk memanfaatkan teknologi itu untuk melangsungkan semua bentuk interaksi yang tidak bisa dilangsungkan karena pertemuan fisik tak diizinkan. Mendadak, teknologi yang selama ini ada di genggaman kita menjadi teknologi yang dimanfaatkan. Pandemi ini mengajak kita untuk melompat memanfaatkan teknologi untuk segala macam bentuk interaksi. Di sini kita sudah menyaksikan banyak yang sudah memanfaatkan dengan amat maju. Ustadz Abdul Somad adalah salah satu contoh panutan yang sangat maju di dalam pemanfaatan teknologi untuk bisa menjangkau umat. Menjadi contoh bagi kita. Dan sekarang dengan adanya majelis-majelis seperti ini, rasanya ini kesempatan untuk menjangkau lebih jauh. Pribadi, kelompok, pihak yang mungkin dulu mungkin agak sulit untuk dijangkau, sekarang bisa terjangkau. Karena itu barangkali untuk Jati ini adalah sebuah peluang. Bagaimana alumni Timur Tengah bisa menjangkau alumni-alumni lain. Melalui apa? Melalui mekanisme seperti ini. Kebetulan saya dan Mas Din Samsudin tidak belajar ke Timur Tengah. Kita belajarnya ke barat jauh. Ke barat yang jauh, ada barat tengah, tapi kita ke barat jauh. Ini sebuah kesempatan dengan muatan teknologi untuk menjangkau semuanya. Peristiwa pandemi, karena ini bukan sekedar epidemi, bukan sekedar wabah, tapi pandemi global, selalu memiliki efek besar pada perjalanan sejarah umat manusia. Sekarang tinggal bagaimana umat Islam memanfaatkan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Umat Islam sering bukan tidak mampu,
sering tidak mengantisipasi perubahan. Kegagalan bukan karena ketidakmampuan, tapi karena tidak membaca tanda-tanda perubahan. Hari ini di depan kita ditunjukkan tanda-tanda perubahan itu. Di depan kita ditunjukkan kesempatan itu. Dan alhamdulillah kita semua yang sudah mendapatkan kesempatan pendidikan yang merupakan kemewahan bagi jutaan saudara-saudara kita yang lain di Indonesia, perlu merenungkan peristiwa ini, perlu membicarakan peristiwa ini, dan mengambil hikmahnya untuk kemudian kita antisipasi ke depan. Jangan sampai perubahan yang bisa terjadi gagal kita antisipasi. Hikmah tidak pernah datang kemarin. Hikmah selalu datang besok. Karena itu tugas kita adalah mengantisipasi, lalu memetik hikmahnya besok dan memberikan manfaatnya pada umat semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan silaturahmi ini. Doakan Jakarta, doakan warga Jakarta untuk bisa melewati masa pandemi ini dengan baik, melewati masa transisi ini dengan baik, dan insya Allah kita ikhtiarkan bersama untuk bisa hadir keadilan sosial bagi masyarakat di Jakarta dan juga bagi masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Bila ada kata yang kurang mohon dimaafkan, bila ada kata yang hilaf mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, atas sambutannya dan luar biasa. Kita selalu mendoakan agar Indonesia dan juga Ibu Kota Jakarta senantiasa diberikan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia kepada Ustadz Febrian Amanda. Dipersilahkan. Ya, waktunya 4 menit. Yes, Pak Fahmi. Akan masuk. Ya, udah? Ayo, bisa. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Rabbi sholih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang saya hormati, lagi kami muliakan, Profesor Dr. Dian Samsudin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Yang saya muliakan, Dr. Muhyiddin Junaidi, Ketua Dewan Pembina Jati. Yang kami hormati, lagi kami banggakan, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD, Gubernur DKI Jakarta. Yang kami hormati, Dr. Kiai Haji Abdul Somad, Dewan Pakar Jati. Yang kami hormati, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Rendus Syafruddin sebagai Waketum DMI, Dewan Masjid Indonesia, dan beliau juga sebagai Ketua Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam. Dan yang saya hormati juga para Dewan Pembina Jati, Ustadz Habib Halim Salim Segaf Al-Jufri, Buya Yahya, dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mohon maaf dengan segala macam kekurangannya. Izinkan saya dalam kesempatan ini mengapresiasi wa nurahibu bikum bihudurikum fi hadhihi saya thayyibah, dan juga izinkan kami dalam waktu yang pendek ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh para tokoh bangsa dan guru bangsa yang hadir saat ini, serta seluruh pengurus dan anggota Jati yang ada di seluruh Indonesia, dan juga yang ada memantau dari Timur Tengah, bahwa pada hari ini kita berkumpul dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengumpulkan kita, Allah lah yang memberikan itu semua dalam keadaan pandemi Corona saat ini. Dan mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita bersama nanti di surga Allah, bertetangga bersama Rasulullah dan para syuhada, insya Allah, amin, Allahumma amin. Seterusnya,
dalam waktu yang singkat juga saya mengatakan bahwa kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah dari kami, pengurus pusat Jati, Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia, kepada seluruh anggota Jati, seluruh pengurus Jati yang ada di seluruh Indonesia, dan seluruh pemirsa yang ada dalam live streaming ini, dan seluruh tokoh dan guru bangsa yang sangat kami hormati. Bahwa Jati didirikan masih dalam setahun jagung. Kami baru seperti bayi yang baru dilahirkan. Wujudnya Jati adalah karena kesatuan visi, ingin bersilaturahmi dalam satu wadah alumni. Disitulah wadah alumni silaturahim Jaringan Alumni Timur Tengah lintas negara. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan dorongan dan bimbingan para masyayikh, para senior yang ingin mewujudkan ini, maka Allah mewujudkannya dan kita berkesempatan untuk bersilaturahim, mengambil manfaat dari junior kepada senior dan sebagainya. Ada alumni-alumni yang belum sukses misalnya, maka dalam silaturahim ini, dalam wadah ini mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang sudah sukses. Kemudian saya pada akhirnya di kesempatan ini sekali lagi mengaturkan berbanyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan virtual pada hari ini, dan sungguh bahwa niat dari halal bihalal ini tidak bukan adalah silaturahim nasional untuk kekuatan ukhuwah Islamiyah, kekuatan ukhuwah watoniyah kita. Bahwa kami sebagai Jati, bahwa kami sahabat sejati, marilah ikut bergabung dan mendukung kami dalam Jati, karena kita akan bersahabat sejati, sehati di dunia dan sampai di akhirat nanti. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Febrian Amanda selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia atas paparannya. Untuk diketahui bersama bahwasanya Jati telah berdiri di 28 wilayah provinsi di seluruh tanah air kita. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman dan sahabat sejati semuanya. Berikutnya kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat kita, kebanggaan kita, Ustadz Dr. Kiai Haji Abdus Somad LCMA. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pakar Jati. Kepada UAS, sahabat saya, ya, waktu 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak menyebutkan jabatan dan nama lengkap. Saya menyapa saudara saya, Ustaz Fahmi Salim, Ustaz Febrian Amanda, Dr. Muhyiddin Junaidi, Profesor Dr. Din Syamsuddin, Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, kemudian Dr. Andus Safruddin, kemudian Sayyidi Al-Habib Salim Sabgab Al-Jifri, kemudian Ustadz Syamsi Ali, Dr. Eliwarti, Profesor Dr. Ahmad Zahra, Ustadz Zaitun Rasmin, sahabat kami Al-Muhaddis Dr. Lutfi Fathullah, kawan kami di Mesir Ustadz Anang Rigza, kemudian Tuan Guru Buya Yahya, kemudian Ustadz Buya Gus Rizal, PPMI Mesir, PPI Saudi, PPI Maroko, sahabat kami Muhammad Ridwan Yahya. Saya kemudian hari ini saya diberi judulnya Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Saya membaca surat Saba ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari ayat 15 ini dapat kita tarik kesimpulan ada 5 syarat untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berdasarkan surat Saba ayat 15. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
laqad kana li Sabain. Mengapa tidak disebut liyamanin, tempat? Tapi kenapa yang dipilih kata li Sabain? Karena begitu bicara tentang Sabak, maka Sabak adalah kekuasaan 475 tahun yang kekuasaan itu terbentang dari Yaman hingga ke Palestina. Jadi sesungguhnya kalau mau jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, punya kekuasaan yang legitimate, kekuasaan yang disegani kawan dan lawan, kekuasaan yang bisa melindungi, bukan kekuasaan yang menjadi lelucon, berubah dari tragedi menjadi komedi. Hari ini kekuasaan hanya mampu membuat lucu tertawa masyarakat yang sedang sakit dan lapar. Hari ini kekuasaan menjadi bahan guyonan. Maka syarat tidak cukup untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menurut syarat yang pertama, laqad kana li Sabain. Lalu kemudian ketika bercerita tentang Sabak, mengingatkan kita tentang Ratu Bilqis. Sehebat-sehebatnya Sabak, Bilqis, tapi ada yang lebih hebat. Maka dia mengikut kekuasaan King Solomon, Sulaiman. Kenapa? Karena ketika Sulaiman berkuasa, tidak ada semut yang terinjak. Ya ayyuhatuhan nabnudkhulu masakinakum. Wahai pasukan semut, masuk kalian ke sarang kalian. Orang kalau punya kekuasaan, maka semut pun tidak ada yang kelaparan. Oleh sebab itu ada indikasi tanda-tanda positif ke depan, bahwa kalau pemimpin itu bisa melindungi semut, hewan binatang, maka berpindahlah kekuasaan dari Sabak ke Palestina. Maka pemimpin ke depan adalah pemimpin yang bisa melindungi tidak hanya manusia tapi juga binatang. Pilihlah pemimpin yang bisa menyenangkan binatang-binatang di Ragunan. Yang kedua, laqad kana li Sabain fi maskanihim. Kenapa tidak disebut fi baitihim? Kenapa tidak disebut fi manzilihim? Kenapa yang dipilih Allah fi maskanihim? Diambil dari sakan. Sakana, sakinah. Dari kata sakana lailu, malam yang penuh dengan ketenangan. Maka syarat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakatnya mesti tenang. Masyarakatnya mesti adem ayem. Bagaimana mungkin masyarakat bisa tenang kalau dia tidak tahu apa yang akan dia makan nanti sore, bukan bulan depan? Bagaimana mungkin masyarakat bisa tenang kalau dia melihat pekerja asing di depan matanya bisa masuk lalu lalang sementara dia mau ke masjid? Sulit. Bagaimana masyarakat bisa maskan tenang kalau dia tidak tahu anaknya sarjana S2 mesti bekerja di luar negeri, belum tentu bisa keluar sementara orang lain bisa masuk leluasa sesuka hatinya. 3. Mereka punya ayah, fi maskanihim ayah. Apa ayat? Jannatani, 2 kebun kurma, an yamin wasimal. Allah menyebut tanda kebesarannya pada Sabak itu hanya ada kebun di kiri di kanan saja. Kita lebih hebat daripada Sabak. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak bisa menikmati itu semua. Emas kita siapa yang mengambil? Batu bara kita siapa yang menikmati? Saya ceramah ke Madura, dibawa oleh jamaah, ditunjukkan gunung putih di tepi laut. Saya tanya itu apa? Itu garam Pak Ustadz. Tapi tidak bisa dijual. Kenapa? Karena kita mengimpor garam. Maka syarat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kebun-kebunnya mesti bisa dinikmati dan dimakan. Yang keempat, kulu mir rizqi rabbikum. Makanlah. Betapa penting makanan. Kenapa doa tidak terkabul? Mata'amuhu haram, karena makanannya haram. Kenapa doa tidak diperkenankan? Karena kita masih lagi makan riba. Indonesia dengan jumlah mayoritas muslim tapi bank syariah pertumbuhannya hanya 7%. Terakhir yang kelima, waskurulah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Inilah peran jati, menjadikan pemimpin yang pandai bersyukur. Pemimpin bersyukur bukan hanya maulid Nabi, Isra Mi'raj, sholat tarawih direkam, diupload, di-share. Pemimpin bersyukur ketika dia bisa menjadi amanah. Masyarakat bersyukur bukan masyarakat yang tenggelam larut dalam zikir dan salawat saja. Masyarakat bersyukur adalah masyarakat yang mampu berperan sesuai dengan skill kemampuannya masing-masing. Waskurulah, bersyukurlah atas nikmat Allah. Itulah 5 syarat baldatun
thayyibatun ghafurur ghafur menurut surat Saba ayat 15. Terima kasih, mohon maaf. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Somad.